Hai semua, gua Wasa. Ya, kayak judul video ini mau ngebahas Samsung Galaxy Ring yang udah gue pakai hampir 3 mingguan ini. Sayang soalnya tuh udah beli mahal, tapi kalau nggak dibikinin videonya, soalnya biar jadi masukan juga buat teman-teman yang barangkali penasaran dan rela ngeluarin duit 6 jutaan buat sebuah cincin pintar ini. Ya, harga Samsung Galaxy Ring ini 6,5 juta. Pas awal launching, gue pribadi itu juga shock denger harganya. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol sama beberapa temen yang udah pernah coba smart ring lain, dan juga ini udah gue coba sendiri, kayaknya tuh masuk akal sih harganya. Apalagi setelah tahu kalau cincin ini tuh cocok banget buat orang-orang yang emang concern sama health tracking. Kedengarannya mahal, iya emang sih mahal ya buat barang dengan ukuran sekecil ini. Tapi gue rasa sebagai first adopter, duit yang dikeluarin tuh bener-bener sebanding dengan manfaat yang didapatkan dari si Galaxy Ring ini. Dan justru bisa punya health tracking dengan teknologi device sekecil ini. Artinya tuh ya kita sama-sama tahu lah, teknologi tuh makin kesini makin canggih. Soalnya teman-teman bayangin aja deh, benda sekecil ini bisa diselip-selipin, dimasukin sensor-sensor yang teknologinya canggih, ada baterainya juga untuk memantau kesehatan yang ada di badan kita. Dia ini utamanya punya 3 sensor. Yang pertama adalah sensor PPG, ini buat deteksi denyut jantung. Terus akselerometer buat nge-track getaran tangan, kayak misalkan kita lagi melangkah, lagi jalan lah, atau lagi lari lah, atau bahkan naik tangga, dan yang lain-lain. Serta sensor temperatur kulit juga ada. Oh iya, sampai lupa ngebahas boxnya. Boxnya ini tuh kayak begini ya, pas datang kotak warna hitam khas Samsung flagship handphonenya. Pas dibuka isinya tuh ada kotak hitam lagi, dan kita buka ke atas ada kotak hitam lagi di bagian atas. Isinya tuh kabel data Type-C to C warna putih serta kertas quick start guide. Terus ada juga charging case, ini tuh sebagai wadah ngecasnya si Galaxy Ring-nya ini. Bagus dan gue suka sih ngeliatnya bening, terus kayak apa ya, mengkilat cermin gitu, clear begini, bagus aja gitu ngeliatnya. Nah, case-nya ini juga teman-teman bisa ngecas pakai kabel Type-C dan juga bisa secara wireless. Nah, kalau cincinnya ditaruh ke case-nya, ini tuh ada lampu LED yang melingkar sebagai tanda atau indikator baterai cincinnya. Kalau dibuka tanpa cincinnya, ini ada lampu LED-nya sama juga. Dia akan menyala buat ngasih tahu sisa kapasitas baterai casingnya ini tuh tinggal seberapa. Anyway, kalau baterai casingnya ini full, bisa ngisi maksimal 3 kali si Galaxy Ring-nya ini. Dan buat durasi ngecas case-nya itu kurang lebih sekitar 2 jam lah. Jadi tenang aja, kalau misalkan teman-teman traveling, bahkan sampai maksimal 3 mingguan kalian travelingnya, soalnya baterai cincinnya ini sendiri tuh bisa bertahan sampai 7 hari. Jadi ya udah, tinggal bawa charging case-nya aja, nggak usah colok-colok lagi buat chargerannya. Nah, Samsung Galaxy Ring ini tuh beneran enteng banget sih rasanya tuh, karena dia pakai bahan titanium. Jadi ini sih yang bisa dibilang kelebihannya juga dibanding smart wearable cincin yang lain sampai saat ini. Dipakainya juga berasa effortless banget, nggak kerasa tahu-tahu kita bisa dapat data kesehatan. Dan juga desainnya yang disebut sama Samsung ini adalah concave, alias cincinnya ini tuh ada cekungan gitu di bagian tengahnya gitu ya. Jadi bikin lebih aman dari benturan. Soalnya selama gue pakai juga ini cincinnya ya udah sering banget kepentok meja, kepentok kursi pas gue lagi mindahin, ataupun ya kepentok pintu pas gue lagi mau nutup atau buka pintu. Tetap aja ini aman-aman aja dan belum ada bekasnya sampai saat ini. Terus total ada 3 warna yang masuk ke Indonesia. Selain titanium black ini dengan finishing matte, ada juga titanium silver serta titanium gold yang finishingnya glossy. Ukuran tebal sama tipisnya rata-rata sama semua sih. Dan ukuran size-nya yang disediain sama Samsung itu ada ukuran 5 sampai 13. Nah, ini penting nih. Saran dari gua, enakan teman-teman itu fitting dulu di Samsung Store, biasanya itu ada dummy-dummynya. Atau kalian juga bisa pilih buat dikirimin sizing kit gratis setelah kalian transaksi di websitenya Samsung. Jadi minta dikirimin dulu yang dummy-nya, bukan yang aslinya. Nanti setelah udah dikirimin sizing kitnya, kita tuh bisa coba dulu beberapa hari dan ya udah cari aja ukuran paling nyaman sekalian dites bawa tidur. Soalnya gue tuh biasanya pakai size 7. Terus ini gue ternyata mesti naik 1 size ke size 8. Soalnya ini tuh ada sensor-sensor kayak begini nih yang bikin cincinnya tuh agak lebih tebel di bagian dalamnya.
Terus selama pemakaian ya terserah sih, bebas-bebas aja, mau dipakai mandi, dipakai wudhu, cuci tangan pakai sabun, cuci piring, berenang, aman-aman aja semuanya. Soalnya cincinnya ini juga udah ada IP68, bahkan kalau teman-teman nyelam ini bisa sampai 10 ATM kedalamannya. Kayak biasa aja udah, even teman-teman kalau pakai sarung tangan motor juga ya udah nyaman-nyaman aja, nggak ngeganjel gitu loh. Rasanya gue pikir cukup lah soal fisiknya. Sekarang kita ke kemampuan dari sisi monitoring kesehatannya. Jelas, ini cincin kalau menurut gue adalah jawaban buat orang-orang yang lebih suka pakai jam tangan klasik atau analog, tapi tetap mau nge-track aktivitasnya setiap hari. Walau nggak bisa gantiin secara menyeluruh dari semua fungsi detail sebuah smartwatch ya. Tetap aja ini tuh cincin ada fungsi-fungsi esensial yang terasa komplit buat pemakaian sehari-hari. Samsung Galaxy Ring ini disambungin lewat aplikasi wearable Samsung. Terus langsung terintegrasi sama Samsung Health dan kelihatan nih ada 4 inti atau 4 core dari data-data yang ada. Yakni adalah energi score, sleep, heart rate, dan juga stress. Yang energi score ini kayak akumulasi aja dari keseharian kita beraktivitas dan juga kualitas tidur serta tingkatan stres yang bisa ngasih bayangan ke kita. Itu kira-kira dalam sehari tuh lemes atau enggak ya untuk menjalani harinya. Kemudian yang sleep, ini nggak jauh beda kayak data-data yang suka dihasilkan sama smartwatch Samsung. Minimal kita tuh pakainya seminggu dulu, udah bisa dikasih kesimpulan pola tidur kita tuh atau sleep score-nya. Nantinya tuh pola tidur kita ini akan diakumulasi termasuk baik atau kurang, serta nantinya tuh akan ada sleep coaching yang bisa ngebantu kita ngebenerin pola tidur supaya badan kita tetap sehat dan juga bugar. Terus bisa dilihat juga nih datanya tuh sedetail ini ya. Ada waktu tidur kita berapa lama, kebangun juga berapa kali, deep sleep-nya juga kapan-kapan aja gitu waktunya. Mental kita juga ada nilainya, blood oksigen juga ada, sampai temperatur kulit pun juga ada datanya selama kita tidur. Buat heart rate ya biasalah, ini tuh kita bisa ngecek manual aja dengan klik yang ada di handphonenya ini. Terus menu stress level yang teman-teman juga bisa cek sendiri. Atau ya udah biarin aja otomatis buat kita lihat data-data keseharian kita secara average itu orangnya tuh gampang stres atau tidak. But anyway, Samsung juga ngasih saran sih, cincinnya nih sebaiknya dipakai di jari telunjuk karena aliran darah tuh di sini yang paling konsisten. Jadi data yang didapat lebih cepat. Tapi ya kalau mau dipakai di jari lain juga nggak apa-apa asal muat. Kayak gue nih jari telunjuk kiri muat, di telunjuk kanan nggak muat, tapi ya ditaruh di jari manis kanan muat-muat aja. Cuma ya pastiin aja posisi yang ada garisnya ini ada di bawah. Ya sejauh gue coba sih data-data dari Samsung Galaxy Ring ini tuh nggak beda jauh banget gitu ya sama smartwatch yang biasa gue pakai sehari-hari. Oh ya, selain buat health monitoring, Samsung juga tetap ngasih keuntungan pakai ekosistemnya mereka. Cincinnya ini tuh punya gestur cubit-cubit atau pinch kayak begini yang bisa dipakai buat matiin alarm dan juga bisa untuk shutter kamera. Bang, nanya, kalau cincinnya kelupaan naruh di mana itu bisa dicari atau enggak? Nah, jawabannya bisa. Tapi karena dia tuh nggak ada speakernya, jadi nunjukinnya tuh dengan adanya nyala-nyala lampu dari LED di sensor-sensornya ini dan pakai yang namanya Find My Ring. Mesti diperhatiin bener-bener sih ini mah pas lagi nyari cincinnya ya, kalau lagi keselip-selip. Soalnya ya kalau misal keselip bawa bantal, lampunya nggak akan kelihatan. Oke, jadi begini ya pengalaman yang bisa gue ceritain ke teman-teman terkait pemakaian Samsung Galaxy Ring. Gadget terbarunya Samsung ini yang bisa banget jadi pilihan terutama buat kita-kita yang pengen nge-track aktivitas sepanjang hari tanpa keputus karena nyaman banget walau dipakai tidur. Kalau teman-teman nanya lagi, nyesel nggak bang belinya? Buat gue sih sebenarnya nggak nyesel. Soalnya gue kan juga emang demen pakai cincin ya. Nih tuh gue pakai juga cincin lain gue. Jadinya sekarang gue tuh juga bisa lepas smartwatch selama tidur. Karena kan ya kadang ada juga loh orang yang risih gitu loh kalau tidur tuh pakai jam tangan. Terlebih juga sekarang gue jadinya bisa pakai jam-jam konvensional atau jam G-Shock gitu ya. Ya gue pakai kemana-mana tapi tetap dapat data-data tubuh gue lewat Samsung Galaxy Ring ini. Gitu. Coba kalau menurut teman-teman gimana? Cobain yuk kita diskusi bareng. Tapi kalau saran dari gue buat Samsung nih, pengennya nanti kalau misalkan ada generasi kedua atau generasi ketiga, cincin jangan polos-polos amat, kayak kurang gitu fisik. Minimal kan kalian tuh punya data, punya gambar atau logo AI itu, ya kan yang kayak segi empat gitu. Kayaknya bagus kalau diukir, ditaruh cincinnya.
Gitu ya, saran aja. Dan ya udah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.